Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah oleh Ustadz kita pada pagi hari ini kepada Bapak Haji Irsyad Syafar LCMED, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail. Mereka berdua berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 127. Yang kita hormati Rektor IAIN Batu Sangkar, Bapak Profesor Dr. Marjoni Imamora MSI. Yang saya hormati para wakil rektor, Bapak Kabiro, para dekan dan para wakil dekan di seluruh fakultas di IAIN Batu Sangkar, Pak Ibu para dosen, Fakultas Akademik IAIN Batu Sangkar yang dirahmati Allah, hadirin wa hadirat acara halal bihalal IAIN Batu Sangkar secara virtual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmat serta karunia dari Allah pagi hari ini kita dapat bertatap muka secara online dalam acara halal bihalal dalam sebuah kebiasaan yang baik yang sudah bertahun-tahun ada di negeri kita ini. Pasca puasa Ramadan dan kemudian Idul Fitri, kita mengadakan semacam silaturahim yang sudah populer dengan nama halal bihalal. Insya Allah ini sebuah sunnah hasanah, sebuah kebaikan dan budaya yang baik. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semuanya dan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di timbangan kebaikan kita di akhirat. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena beliaulah yang membimbing kita sehingga kita tahu puasa, tahu salat, tahu berhaji, tahu berzakat. Karena bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita dari ulama ke ulama dan akhirnya kita pun mengamalkannya.
Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah dan bimbingan beliau, sehingga kemudian kita berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus yang tinggi bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat dari kalangan Nabi, kalangan Siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Bapak Rektor dan seluruh keluarga besar IAIN Batu Sangkar yang dirahmati Allah, di awal tausiah ini izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal soleh kita selama Ramadan kemarin. Dan semoga kita kembali bersua dengan Ramadan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Dan kita dalam keadaan sehat walafiat, baik secara jasmani maupun rohani. Secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih telah berkenan mengundang saya memberikan tausiah. Mungkin tepatnya Pak Rektor ini bukan tausiah, tetapi lebih kepada tazkirah. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW, maka ingatkanlah wahai Muhammad. Karena peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Justru kitalah orang-orang beriman yang disuruh oleh Allah untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya taubat. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan taubatlah kalian orang-orang beriman. Jadi memang tazkirah, mengingat kembali kepada Allah, ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah bertaubat, memang adalah kebutuhan kita bersama. Jazakumullah khair. Pada kesempatan ini saya mendapatkan kehormatan bisa kita saling mengingatkan. Tema tazkirah kita pagi hari ini adalah menghadirkan tanda qabulnya amal, menghadirkan tanda diterimanya amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi diterimanya amal soleh kita atau makbul amal kita, itu merupakan misi dan obsesi setiap orang beriman. Itu adalah cita-cita orang-orang soleh pendahulu kita sejak para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh setelah mereka yang mengikutinya. Sehingga para ulama mengatakan, bagi orang beriman, makbulnya amal jauh lebih penting daripada banyaknya amal. Karena kalau amalan yang banyak tapi kemudian tak diterima, tentu semuanya sia-sia. Sampai mereka mengatakan, kalaulah saya hanya memiliki satu rukuk saja diterima oleh Allah, maka itulah yang paling utama dan paling bahagia bagi saya. Oleh karena itu tentunya kita juga meniru, menyerupai, mengikuti orang-orang soleh sebelum kita. Seorang pujangga di negeri Arab mengatakan, tashabbahu bil kirami illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami kiramu. Ya, mirip-miriplah sama orang-orang yang mulia. Walaupun kita nggak mirip kali dengan mereka. Karena memiripkan diri dengan orang-orang mulia itu juga adalah kemuliaan. Jadi berusaha untuk meniru orang-orang soleh itu adalah kesolehan. Ayah para nabi, yaitunya Nabi Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam, seperti yang dikutip oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 127 kita bacakan tadi. Ketika mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, sesuai dengan perintah Allah, mulai menaikkan pondasi Ka'bah yang diawali pembangunannya oleh malaikat. Karena rumah yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah Baitullah, dibangun oleh malaikat.
Baru kemudian 50 tahun setelah itu Masjidil Aqsa juga oleh malaikat. Sebagaimana yang ada dalam hadis sahih. Baru kemudian Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah posisi Baitullah, dan kemudian dia bersama anaknya meninggikan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim menaikkan pondasi Baitullah wa Ismail, dan anaknya Ismail. Lalu keduanya berkata atau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Ini menjadi misi, ya, obsesi dan orientasi Nabi Ibrahim bekerja, beramal kepada Allah SWT agar diterima oleh Allah. Dan penggalan doa Nabi Ibrahim ini menjadi doa yang dibaca oleh para ulama. Dia gabungkan dengan doa berikutnya di ayat 127, ya. Di ujung doa, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Dua-duanya kemudian menjadi doa yang satu yang sering kita baca, digabungkan oleh para ulama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dua ayat di surah Al-Baqarah digabungkan dalam satu lafaz doa. Jadi Nabi Ibrahim Abul Anbiya menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya makbul. Begitu juga Imra'atu Imran, istri dari Imran, lelaki mulia yang Allah abadikan di dalam surah Ali Imran, ya. Ada dua keluarga yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Ada dua keluarga, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah memilih di antara keluarga-keluarga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dua keluarga ini dipilih khusus oleh Allah. Ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Dalam dua keluarga yang mulia ini, mereka mendapatkan pujian dan diabadikan oleh Allah. Dalam Al-Quran, di dalam dua keluarga ini terdapat Nabi dan Rasul. Ibrahim Nabi, anaknya Ismail juga Nabi, Ishak juga Nabi, cucunya Yakub juga Nabi, cicitnya Yusuf juga Nabi. Imran tidak Nabi, tapi lelaki mulia dari kalangan Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dia di dalam surat. Allah beri nama sebuah surat dengan nama dia, Ali Imran. Punya istri namanya Hana. Mereka berdua mirip dengan Nabi Ibrahim. Sudah tua, belum punya anak. Lalu kemudian dalam usia yang tua mereka dapat keturunan. Ya. Tapi Imran dan Hana punya keturunan yang mulia, yaitunya Maryam. Ya. Perempuan yang mulia, yang terhormat di sisi Allah. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dengan surat Maryam. Lalu dari Maryam lahir Nabi Isa yang juga mulia, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran di banyak ayat. Ya. Ketika Imran yang sudah tua ini mendapatkan semacam ilham dari Allah bahwa dia akan mendapatkan keturunan yang baik, yang awalnya dia tak percaya, lalu kemudian ternyata memang istrinya Hana hamil, lalu sang istri langsung bernazar. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, aku menazarkan apa yang dalam perutku ini. Aku wakafkan, aku merdekakan dia untuk melayani Masjidil Aqsa, untuk berkhidmah di Masjidil Aqsa. Maka terimalah nazarku, terimalah amal soleh, terimalah niatku ini. Dan Imran wafat sebelum Maryam lahir. Hana memperkirakan anaknya ini akan jadi nabi. Hana memperkirakan anaknya ini adalah laki, karena yang diberikan atau diperkenankan melayani di Masjidil Aqsa itu lelaki semuanya. Tidak mungkin perempuan berkhidmah di masjid. Tapi takdir Allah lain, yang lahir adalah perempuan. Dan ternyata perempuan tidak sembarang perempuan, wanita mulia yang dipuji dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
yang merealisasikan mukjizat dan kemahaagungan Allah, lahir seorang anak tanpa pernah punya ayah. Tanpa pernah punya ayah, dengan kehendak Allah, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah di sini wanita mulia Hana, istrinya Imran, juga bercita-cita, berharap kepada Allah, makbul amalannya, makbul nazarnya. Sehingga kemudian dijawab oleh Allah pada ayat berikutnya, fataqabbalaha biqabulin hasanin. Allah terima dengan penerimaan yang baik. Permintaannya, nazarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu imra'atu Imran. Ada lagi kisah yang Allah abadikan di dalam surah Al-Maidah tentang dua orang anak Nabi Adam. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakanlah kepada mereka cerita dua orang anak Adam yang benar ketika keduanya berkurban. Berkurban kepada Allah SWT dengan amalan, dengan kerjanya masing-masing. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakan dua anak Adam ini, Habil dan Habil. Kalau Habil ini profesinya peternak. Peternak profesinya. Pekerjaannya beternak. Dia memiliki domba. Maka dia kurbankan ternak terbaiknya. Dia pilih yang terbaik, itu yang dia kurbankan. Dan pada syariat mereka waktu itu, kurban itu diletakkan di sebuah tempat yang tinggi. Sedangkan Qabil profesinya petani. Dia bertani. Tapi dia tak pilih hasil panennya yang bagus. Yang buruk-buruk yang dia ambil. Lalu diletakkan di tempat yang tinggi. Kurbannya Habil diterima oleh Allah. Fatuqubbila min ahadihima, diterima oleh Allah dari yang salah satu. Walam yutaqabbal minal akhar, enggak diterima yang satu lagi. Nah, itu Qabil diterima kurbannya. Maka memuncaklah emosinya Qabil. Sudah lama dia memang memendam kebencian kepada saudaranya ini. Karena melihat ada keistimewaan, terutama juga syariat pernikahan yang diselang-seling. Dia menginginkan menikahi kembarannya. Tapi waktu itu dia harus menikahi kembarannya Habil. Ini juga tak berkenan di hatinya. Namun puncaknya adalah ketika kurbannya tak diterima oleh Allah SWT. Maka dia mengatakan, saya akan bunuh engkau. Ya, emosi. Saya akan bunuh engkau. Maka saudara kandungnya Habil tak melayani. Dan dia menjawab seperti Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalan itu hanya diterima oleh Allah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa tentulah menghidangkan amalan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyetorkan ibadah yang paling sempurna yang dia serahkan kepada Allah karena targetnya adalah qabul, qabul. Nah, itu orang-orang saleh pendahulu kita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa mereka berorientasi dalam ibadah itu adalah bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah. Bukan sekedar selesai atau bukan sekedar kemudian banyak jumlahnya, tidak. Apalagi kalau hanya sekedar melapeh hutang begitu ya. Orientasi mereka adalah beribadah agar makbul. Dan Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu kepada kita semuanya. Beliau seringkali berdoa selepas salat subuh itu memohon kepada Allah tentang 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa yang sahih yang sering dibaca oleh Rasulullah setiap selesai salat subuh. Ya. Juga Rasulullah SAW dalam hadis sahih juga sering berdoa berlindung dari 3 hal. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amalan yang tak diangkat atau tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari doa yang tak dikabulkan atau tak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, bahkan sering berdoa kepada Allah, bahwa yang beliau cita-citakan dalam beribadah dan beramal adalah bagaimana amal itu makbul. Nah, sehingga para ulama membahas tentang itu. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat minimal 2 ya, tanda syarat amalan kita diterima. Ya. 2 syarat amalan kita diterima ada di ujung surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang menginginkan pertemuan yang terhormat dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Sehingga 2 ya, syarat diterimanya amal yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba, ya, mengikuti arahan petunjuk dari Rasulullah SAW. Seorang senior tabi'in Fudail bin Iyad, Imamul Haramain, ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surah Al-Mulk. Dia Allah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka Fudail mengatakan ahsanu amala akhlasuha wa aswabuha, ya. Yang paling ikhlas dan paling benar amalannya. Ikhlas, tidak ada sekutu dalam pengamalan kepada Allah SWT. Shawab, paling benar adalah ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa salafus saleh yang beliau jumpai, seringkali mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka sudah berdoa, minta disampaikan umurnya kepada Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ke Ramadan. Lalu begitu mereka selesai dari seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan, maka mereka selama 6 bulan berdoa kepada Allah untuk diterima, ya, minta diterima amalan-amalan mereka selama Ramadan. Begitulah salafus saleh, para ulama, Rasulullah SAW tentunya, para sahabat, para pengikut mereka yang saleh, orientasinya adalah bagaimana amalan itu makbul. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tentunya kemudian hari-hari kita ke depan adalah hari-hari kita berusaha, ya, bukan memastikan, tapi kita membahasakan di sini menghadirkan tanda-tanda qabul, tanda-tanda diterimanya amal ibadah dan amal saleh kita selama Ramadan. Tentu karena itu menjadi, ya, orientasi, visi, ya, pikiran, obsesi dan cita-cita kita juga sekaligus agar menghadirkan rasa optimisme kita dalam beramal saleh, ya, menimbulkan semangat, motivasi, dorongan yang kuat sehingga kemudian bertambah kebaikan dan amal saleh yang kita lakukan. Di antara tanda-tanda qabul, tanda-tanda diterimanya amal seseorang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah min alamati qabuli ta'at at-ta'atu ba'daha. Di antara tanda-tanda diterimanya ketaatan adalah taat lagi setelah itu. Ya. Tanda diterimanya amal soleh kita adalah beramal soleh lagi setelah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah berbuat baik lagi setelah itu. Wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan hukuman berbuat buruk, berbuat dosa itu adalah berbuat dosa lagi setelah itu. Jadi bila seseorang selesai dia sholat wajib, lalu dia sholat sunat, mudah-mudahan ya itu tanda sholat wajibnya diterima oleh Allah sehingga dia antusias, ya, bersemangat untuk lakukan sholat sunat. Selesai sholat sunat dia berjalan keluar masjid, ada sedikit rezeki Allah di sakunya, bersedekah pula dia kan. Jadi beramal soleh lagi dia setelah itu, ya. Berbuat baik lagi dia setelah itu. Ada orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongannya, begitu dia sampai di kantor setelah dia mungkin tadi sholat duha, lalu dia membantu orang tersebut, ya. Begitulah kesolehan datang setelah sebuah kesolehan. Allah katakan hal jazaul ihsan illa ihsan.
Bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan lagi? Baik itu di dunia maupun juga di akhirat. Dalam surat Muhammad ayat 17, Allah SWT mengatakan, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapat hidayah, Allah tambahkan lagi hidayah. Dan Allah berikan kepada dia ketakwaan. Maka bila kita menyelesaikan puasa Ramadan, ya, di siang hari berpuasa, di malam hari kita qiyam, witir, kita tadarus, kita banyak bersedekah. Ya, luar biasa selama Ramadan ini begitu banyak mengalami peningkatan kesolehan kita orang-orang beriman kaum muslimin, ya. Kita akui bahwa di luar Ramadan kita nggak sanggup banyak qiyamul lail. Nggak mungkin kita puasa 30 hari. Puasa sunat paling Senin Kamis, kadang Senin saja atau Kamis saja, atau mungkin alhamdulillah ada yang diberi Allah kemudahan puasa Nabi Daud, puasa sehari tidak sehari. Tapi ini 30 hari atau sebulan penuh. Ya, saudara kita yang tidak muslim berat deh mereka. Gimana tidak makan 30 hari? Tidak masuk dalam hitungan mereka dari pagi sampai sore. Tapi Allah berkahi, Allah berikan kita kemampuan itu. Juga sholat malam minimal kita semua tarawih witir 11 rakaat. Ada sebagian yang 23 rakaat. Ya. Bahkan kita alhamdulillah sudah beberapa kali Ramadan ini di Sumatera Barat sudah banyak masjid-masjid yang, ya, tarawihnya itu setengah juz. Ya. Ada yang sudah 1 juz, luar biasa. Ya. Juga sebagian masjid kita dapatkan informasi 10 malam terakhir mereka qiyam dengan 3 juz 1 malam. 10 malam khatam Al-Quran. Luar biasa. Saya luar biasa apresiasi saudara kita di pesantren di Temboro, ya. Di Temboro. Di saat viralnya video orang salat tarawih 7 menit 23 rakaat. Ada pula video viral yang menyejukkan. Mereka salat tarawih 30 juz setiap malam. Saya pribadi nggak sanggup itu, angkat tangan itu. Itu luar biasa, dan itu sudah berulang-ulang mereka lakukan. Luar biasa Allah berikan mereka kekuatan bisa sholat malam, sholat tarawih 30 juz sekitar 8 sampai 9 jam. Ya. Khatam Quran tiap malam. Jadi 30 malam, 30 kali khatam. Kalau Imam Syafi'i diriwayatkan beliau bila datang Ramadan, beliau tilawah Al-Quran khatamnya 2 kali sehari. Berarti selama Ramadan 60 kali khatam. Itu bisa insya Allah. Dengan baca Al-Quran secara hadar tanpa menyampingkan tajwid bisa. Kita pernah menguji santri kita kelas 3 SMP, setor 5 juz sekali duduk, itu tuntas dalam waktu 74 menit lebih sedikit. Jadi rata-rata 15 menit khatam 1 juz. Bila kita bisa membaca dengan metode hadar, ya, cepat, tapi tak mengabaikan tajwid. Singkatnya, kita semua mengalami peningkatan amal soleh. Tentunya setelah Ramadan ini tidak boleh kemudian tiba-tiba hilang kembali. Ya. Indikasi makbulnya amal adalah kita melanjutkan kebaikan. Para ulama mengatakan di antara tanda makbulnya puasa kita Ramadan, kita segera menyelesaikan pula Sittan min Syawal, ya, 6 hari di bulan Syawal. Kita cicil apakah di Senin dan Kamis 3 kali atau 3 pekan sudah selesai, atau langsung 6 diselesaikan, ya silakan. Intinya ya, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ketaatan, melakukan kebaikan setelah kebaikan, itu merupakan tanda kabulnya amal. Yang kedua, tanda kabulnya amal adalah lawan dari tadi. Ya. Menjauhi dosa dan maksiat. Menjauhi dosa dan maksiat. Menghindar dari perbuatan dosa. Bukan berarti kita nggak akan berdosa lagi setelah itu, tidak tentunya. Kullu bani Adam khata', ya, setiap anak keturunan Adam akan tersalah, akan berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah bertobat. Tapi memang ada, ya, suasana yang nyata hadir dalam diri kita menghindari dosa maksiat atau hal yang mungkin memicu kita jatuh kepada dosa. Tentu setelah Ramadan ini kita terus memperbaiki pertemanan, ya. Bukan berarti kita akan memusuhi banyak orang, tidak. Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman.
Pertemanan yang baik diumpamakan dengan berteman dengan penjual wangian. Kalaupun kita nggak beli minyak wangi dari dia, atau dia nggak ngasih kita minyak wangi, minimal dari dia kita mendapatkan aroma yang sedap. Sementara pertemanan dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang selalu mungkin akan mempengaruhi kita tidak jadi beramal soleh, atau orang-orang yang kemudian mengajak dan mempengaruhi kita sehingga jatuh pada dosa, itu bagaikan duduk dekat penjual arang, kata Rasulullah SAW. Kalaupun nggak dibakarnya baju kita, paling tidak aroma yang kita dapatkan dari dia, aroma yang tidak sedap. Maka tanda kabulnya amal tentu kita terus memperbaiki pertemanan, memperbaiki keberadaan kita di mana berada, seringnya kemana, begitu. Sehingga lebih dominan dalam diri kita ini kebaikan dan kemudian menghindar dan menjauh dari perbuatan dosa. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam karyanya Madarijus Salikin itu mengatakan bagaimana orang-orang yang sudah minta ampun, sudah bertaubat kepada Allah, tapi hatinya masih terpaut dengan dosa. Man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'alal ma'siyati ma'qud fa shaumuhu mardud. Orang yang istighfar kepada Allah dengan lisannya, tapi hatinya masih berencana berbuat dosa, maka puasanya tertolak, ya, ibadah dan amal solehnya tertolak. Itu berencana aja baru, belum eksekusi. Ya. Wa qalbuhu 'alal ma'siyati ma'qud, hatinya masih terpaut dengan maksiat. Apalagi na'udzubillah, sampai bila seseorang teringat dosa, ada rasa lezat, ya. Yatalazzazu bihi, ya. Ada rasa nikmat itu kalau teringat dosa dan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Itu tentu lebih berbahaya lagi. Bernostalgia dengan dosa dan maksiat. Nah, tentu kita hadirkan juga tanda qabul ini. Kita terus menghindar, berupaya menjauhi peluang kita jatuh kepada dosa dan maksiat. Yang ketiga, di antara tanda makbulnya amal soleh adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Ya. Kita pasti sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap doa-doa kita itu dikabulkan dan diterima oleh Allah. Nah, salah satu cara untuk doa kita makbul adalah bertawassul dengan amal soleh. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah la'allakum tuflihun. Ya. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah agar kalian beruntung. Ya. Wasilah, salah satu wasilah yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak ada perdebatan adalah berwasilah dengan amal soleh kita. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepadanya, tapi kita gunakan salah satu amal soleh yang kita yakini atau rasa-rasanya ini yang paling ikhlas, ini yang paling diterima. Ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Hadis 3 pemuda yang terkurung di dalam gua yang sangat populer, ya. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar tentang 3 pemuda yang berjalan, tiba-tiba datang hujan lalu berlindung di dalam gua dan kemudian jatuhlah batu besar dan pintu gua tertutup. Kita tahu semua kisahnya itu. Mereka coba bertiga mendorongnya, tidak mampu. Nah, lalu akhirnya mereka bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah menggunakan amalan yang mereka yakini ini yang paling ikhlas. Ini yang paling diterima. Karena kalau paling ikhlas ya itulah paling diterima. Maka salah satunya berdoa dengan menyebutkan amal solehnya. Dia selalu birrul walidain, tiap hari, tiap malam dia siapkan susu untuk ayah bundanya. Lalu suatu malam ternyata keduanya sudah tertidur, susu dia pegang, dia tunggu sampai bangun di subuh hari, baru dia kemudian dia berikan kepada kedua orang tuanya. Lalu dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, jika ini ikhlas dan engkau terima, bukakan pintu guanya. Maka bergeserlah batu itu sedikit. Yang kedua menyebutkan tentang dia punya karyawan, dia punya pegawai yang bekerja, terlanjur pergi, gajinya belum diserahkan, pergi jauh, lalu gajinya itu menjadi seekor kambing yang dia rawat, dia pelihara, sampai kemudian sepadang rumput jumlah sapi atau kambing itu. Lalu pegawai ini datang menagih gajinya dan seluruh kambing yang sepadang rumput diserahkan. Kaget dan heran, pegawai ini gaji saya nggak segitu. Ya ini semua sudah saya kembangkan. Ya Allah, jika ini ikhlas dan engkau terima, maka bukakan pintu. Bergeser sedikit, masih belum bisa keluar. Terakhir berdoa. Ada sebuah kebaikan. Dia melamar anak pamannya atau keluarganya. Seorang wanita cantik.
tapi lamarannya ditolak. Kemudian diajak, maaf berbuat dosa dengan dibayar uang lah begitu, dibayar. Hampir saja dia melakukan dosa besar itu, tapi kemudian dia membatalkannya dan uang yang dijadikan tadi harga itu dia serahkan dengan ikhlas kepada perempuan tersebut dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ini amalan yang saya kerjakan ini tidak jadi berbuat dosa besar lalu saya ikhlaskan harta saya yang saya berikan itu, jika kau terima bukakan. Akhirnya mereka selamat dan keluar dari gua. Maka doa mustajab tadi menjadi indikator bahwa amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama seringkali menyarankan agar kita punya tabungan amal soleh yang rahasia, Bapak Ibu ya. Jangan banyak orang tahu. Karena amalan-amalan yang rahasia itu pastilah sangat tinggi keikhlasannya. Kalau amalan-amalan yang banyak orang tahu, tentu tingkat keikhlasannya berpotensi atau terancam. Apalagi hari ini kita pergi umroh bisa selfie depan Ka'bah, update status, maka orang sedunia tahu kita lagi umroh. Kadang sebagian kita puasa sunat hari Kamis, tidak ada orang yang tahu dia puasa sunat. Namun pas menjelang berbuka, dia update status, alangkah nikmatnya berbuka sore hari ini. Udah rahasia amalannya seharian, sore-sore dia buka ke publik. Aduh, gara-gara update status, ya orang sedunia tahu dia lagi puasa sunat. Itu kan kita khawatir saja dalam tanda kutip yuraunan nas, ya, memperlihatkan amalan yang kepada manusia. Nah, sangat disarankan kita adalah amalan kita yang rahasia. Nah, banyak orang tahu. Bersedekah diam-diam, sholat tengah malam sepertiga malam terakhir, berzikir, mohon ampun, mendoakan saudara-saudara kita ala zahril ghaib. Nah, amalan-amalan ini ya bisa jadi suatu waktu kita terpojok, kita kepepet, kita terdesak, kita berdoa kepada Allah, mungkin bisa kita gunakan. Ya Allah, saya pernah melakukan ini, Allah. Jika engkau terima amalan ini, Allah, maka mudahkan urusan saya. Nah, itu yang dikatakan berwasilah dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat di antara tanda-tanda qabul amal soleh adalah seseorang menjadi disenangi banyak orang. Ya, seseorang disenangi banyak orang dalam artian yang positif. Ya, disenangi oleh orang baik-baik karena kebaikannya. Bukan kalau diidolakan tentu nanti bintang film, artis paling banyak idolanya, paling banyak followernya. Ya. Mungkin bahkan mendapatkan harta berlimpah gara-gara followernya. Tapi ini maksudnya adalah orang karena ketaatannya, banyak lagi orang baik-baik menjadi senang, suka dengan dia. Ini berdasarkan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menyeru, memanggil Jibril. Dan dia berkata, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu." Kata Allah kepada Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah dia oleh engkau, hai Jibril. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril mencintai orang itu. Fanada fi ahli sama, lalu Jibril menyeru penduduk langit semuanya, yaitunya para malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fa'ahabbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, kata Jibril, maka cintailah dia oleh kalian. Maka mereka penduduk langit semua mencintai. Malaikat di langit mencintai orang ini. Gara-gara Allah mencintainya. Kenapa Allah mencintai seorang hamba? Pasti karena amalan si hamba tadi. Innallaha yuhibbul muttaqin, yuhibbul muhsinin, yuhibbus sabirin. Ya kan? Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan perilaku orang yang baik itu mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kecintaan Allah ini berbuah cintanya Jibril. Kecintaan Jibril berbuah atau kecintaan Allah berbuah kemudian kecintaan seluruh para malaikat yang merupakan makhluk di atas langit. Summa kutiba lahul qabul fil ardh. Lalu ditulislah dia diterima di muka bumi. Gara-gara dia dicintai oleh makhluk langit. Nah ini ya, bila seseorang karena kebaikannya banyak orang senang dengan dia. Yang senang itu juga orang baik-baik. Yang disenangi juga kebaikan. Ini barangkali busra, ya, kabar gembira dari Allah bahwa seseorang itu amalnya diterima. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah. Kebalikannya hadis ini lanjutannya adalah wa idza abghadallahu al-'abda. Dan jika Allah membenci seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil Jibril. Innallaha yubghidu fulanan fa'abghidhu. Allah membenci si fulan, kata Allah.
bencilah kamu kepada dia. Fa'abghadahu Jibril, maka Jibril benci kepada dia. Wa nada fi ahli sama, Jibril menyeru penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu. Fa'abghaduhu. Allah benci kepada si fulan, maka bencilah kalian semuanya kepada dia. Lalu mereka semua benci kepada si fulan tadi. Summa kutiba lahul bughdu fil ardh. Lalu ditulislah dia itu dibenci di muka bumi. Dengan orang ini bermusuh, dengan orang itu nggak cocok, dengan si fulan nggak baik. Dengan banyak orang kemudian rusak hubungannya. Nauzubillah, bisa jadi ini gara-gara Allah benci kepada dia. Kenapa Allah benci kepada hambanya? Karena hamba itu berbuat dosa. Karena hamba itu melakukan apa yang dimurkai Allah. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah benci kepada orang zalim. Ya. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah membenci orang-orang yang membuat kerusakan. Semua pelaku-pelaku dosa mendatangkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, min alamati qabuli ta'at, tanda diterimanya adalah amal soleh kita adalah ar-raghbah wa tadhakkur fil akhirah. Semakin berharap kepada akhirat. Semakin banyak mengingat akhirat. Karena hakikat kehidupan kita ini adalah sementara. Satu persatu saudara kita sudah pada pergi. Ada yang pergi kemarin, pergi pekan yang lalu. Ada yang tak sempat bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah Allah izinkan umur kita masih bertambah, masih bertemu dengan Ramadan kembali. Ini sebuah kehormatan. Karena ibadah kita selama Ramadan dan sholat kita setiap hari, sujud-sujud kita yang sekian kali dalam hari-hari kita ini, bisa mengalahkan orang yang telah duluan wafat walaupun dia wafat mati syahid. Ada dalam hadis sahih, seorang sahabat Nabi SAW punya dua orang teman. Yang satu wafat mati syahid 2 tahun sebelumnya. Kemudian teman yang berikutnya wafat biasa saja. Setahun setelah itu. Tidak mati syahid. Tapi sahabat ini dalam mimpinya melihat dalam mimpinya sahabatnya yang mati belakangan, mati biasa saja, tidak mati syahid, ternyata dihormati atau dimuliakan lebih oleh Allah dibandingkan dengan yang mati syahid. Maka sahabat ini kemudian setelah mimpinya bertanya kepada Rasulullah, kenapa begini ya Rasulullah? Bukankah si fulan mati syahid duluan? Sebulan setelah itu, setahun setelah itu. Mati biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah dia hidup lagi, masih hidup setelah itu dan bertemu dengan Ramadan lalu berpuasa? Dan dia sujud sekian kali sujud dalam setahun? Ya, kata sahabat ini. Maka kata Rasulullah, ini semuanya lebih jauh jaraknya antara langit dan bumi. Kita bersyukur kepada Allah. Mungkin sebagian saudara kita, rekan kita, 2 Ramadan yang lalu sudah pergi di saat pandemi. Ada saudara kita 2 tahun yang lalu sudah menghadap Allah. Kita hari ini masih sehat walafiat. Masih bertemu dengan Ramadan. Ini kemuliaan. Tentunya kemuliaan ini kemudian menambah kita semakin berharapnya kemenangan kita di akhirat. Semakin banyak